Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 12 IPA, mata pelajaran Sejarah Indonesia. Hari ini saya terangkan bab 1 mengenai materi perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Jadi ada satu quotes yang menarik ya. Kamu lihat di buku paket Sejarah Indonesia ya, kelas 12, nanti saya share di Google Classroom materinya. Musuh terbesar bangsa kita bukan datang dari luar, tapi ancaman disintegrasi yang berasal dari dalam sendiri. Ini sungguh menarik karena apa? Karena faktanya memang pernah terjadi dalam sejarah bangsa kita. Jadi kurun waktu 1945 sampai 1949 ya. Bahkan kalau materi kita ini 65 ya. Cuma kita ngomong dari pertentangan dari luar negeri. Jadi kurun waktu 1945 sampai 1949 itu bisa dikatakan sebagai perang kemerdekaan Indonesia. Jadi kita melaksanakan perang secara terbuka, perjuangan konfrontasi dengan pihak Belanda, dan juga perjuangan diplomasi, konfrontasi dan diplomasi. Satunya melalui perjuangan bersenjata, dan yang satunya melalui perjanjian diplomasi atau dengan cara-cara perdamaian. Tapi yang disampaikan dalam quotes tadi itu menarik, karena ternyata selain kita mendapatkan pertentangan dari luar negeri, yaitu dari pihak Belanda yang serasa tidak ikhlas dengan kemerdekaan Indonesia, ternyata kita juga mendapatkan pertentangan dari dalam negeri sendiri. Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa ini ada 3 peristiwa yang terkait dan punya beberapa motif tersendiri. Jadi yang pertama adalah motif ideologi, dan yang kedua adalah motif kepentingan, serta yang ketiga adalah sistem pemerintahan. Oke, lanjut. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Ini yang pertama yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi saya berikan 2 contoh pemberontakan yang berhubungan dengan motif ideologi. Jadi nanti akan saya bahas peristiwa seperti pemberontakan PKI Madiun, kemudian pemberontakan DITII atau NII ya, dari Darul Islam Tentara Islam Indonesia, dan peristiwa G30S PKI. Jadi ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunis. Sedangkan pemberontakan DITII berlangsung dengan membawa ideologi agama. Jadi di sini kita bisa mengambil sebuah contoh bahwa perbedaan dalam hal bentuk negara yang kemudian ditekankan dengan sebuah perbedaan politik, maka yang muncul adalah konflik ketika tanpa sebuah kesadaran berbangsa menjadi sebuah satu negara. Jadi tentunya sangat berbahaya sekali anak-anak ya. Jadi hal ini yang harus diminimalisasi. Materi pertama kita adalah tentang pemberontakan PKI tahun 1948. Jadi peristiwa Madiun ini adalah pemberontakan komunis yang bertujuan untuk mengganti sebuah dasar negara dari Pancasila ke arah komunis. Maka cita-cita dari pemberontakan ini adalah mendirikan negara Soviet di Madiun, tepatnya tanggal 18 September 1948 di wilayah Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh beberapa front demokrasi rakyat yang terdiri atas Partai Komunis Indonesia, kemudian Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, kemudian Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia.
Latar belakang dari pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya Kabinet RI yang pada waktu itu dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Karena kabinetnya tidak mendapat dukungan lagi sejak disepakatinya perjanjian Renville, lalu dibentuklah kabinet baru dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Namun Amir Syarifuddin beserta kelompok-kelompok sayap kiri tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut. Berbicara mengenai tokoh pemberontakan PKI Madiun, tidak akan terlepas dari dua tokoh yang menjadi motor dari pemberontakan PKI Madiun ini, yaitu seorang Musso dan Amir Syarifuddin, ya. Terutama kembalinya Musso ke tanah air membawa perubahan. Sayap kiri dipersatukan di bawah PKI atau FDR dan menjadi oposisi terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Yang di bawah ini adalah pemerintahan yang dibentuk oleh Hatta, jadi kabinet Hatta. Suasana pun mulai memanas ketika ada oposisi di pemerintahan. Konflik antara tentara Republik Indonesia memakan banyak korban dan kemudian FDR segera bereaksi keras. Sekembalinya Musso juga membawa dampak bagi perkembangan PKI yang semula beranggotakan 3.000 orang mendadak menjadi partai besar dengan jumlah anggota 30.000 orang setelah Partai Sosialis dan Partai Buruh bergabung. Musso berhasil memecah belah FDR yang tidak solid dan kemudian mengubahnya menjadi organisasi komunis yang dapat dikendalikan secara tersentral. Ditambahkan pula Indonesia harus bersatu dengan Uni Soviet. Nah, di sini kita tahu bahwa seolah-olah Musso ini membawa misi baru, ada hubungan antara PKI Madiun ini dengan perang dingin, ya, perang ideologi antara blok komunis dengan blok barat, yaitu Amerika Serikat. Nah, seolah-olah PKI Madiun ini adalah titipan dari keadaan darurat di luar negeri. Karena Uni Soviet adalah pelopor dalam perjuangan melawan blok imperialis yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Dan sudah cukup jelas bahwa Amerika Serikat menggunakan Belanda untuk memerangi Indonesia yang demokratis. Dalam konferensi Partai Komunis Indonesia tertanggal 26 sampai 27 Agustus 1948, Musso menyimpulkan dalam bentuk resolusi yang kemudian diberi nama tanda kutip jalan baru untuk Republik Indonesia. Jadi jalan baru yang dituntut oleh seorang Musso, ya, itu adalah mengajukan tuntutan-tuntutan politik dan hubungan luar negeri yang lebih tinggi. Kaum komunis menuntut kemerdekaan yang penuh, merdeka 100%, dan untuk memperjuangkan ini kepemimpinan revolusi nasional harus berada di tangan kaum buruh. Selanjutnya Musso menggelar rapat raksasa di Jogja. Di sini dia melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet front nasional. Musso juga menyerukan kerjasama internasional terutama dengan Uni Soviet untuk mematahkan blokade Belanda. Untuk menyebarkan gagasannya, Musso beserta Amir Syarifuddin dan kelompok-kelompok kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. Penguasaan itu dilakukan dengan beberapa hal, yaitu agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya. Rencana awal Musso dan kawan-kawan adalah dengan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh di kota Solo atau Surakarta, serta mengadu domba kesatuan-kesatuan TNI setempat, termasuk kesatuan Siliwangi yang ada di sana. Mengetahui hal tersebut, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI
yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Berbicara mengenai pemberontakan, itu tidak akan terlepas dari peristiwa penting, yaitu di wilayah Surakarta. Ketika perhatian semua pihak yang pro terhadap pemerintahan itu terkonsentrasi pada bentrokan-bentrokan yang atau kekacauan politik yang terjadi di Surakarta. Pada tanggal 18 September 1948, PKI merubah alur mereka ke arah yang lebih ke timur dari Surakarta dan kemudian menguasai wilayah Kota Madiun, Jawa Timur. Dan pada hari itu juga diproklamasikan berdirinya Republik Soviet di Indonesia. Hari berikutnya PKI dan FDR mengumumkan pembentukan pemerintahan yang baru. Akhir pemberontakan. Jadi untuk memulihkan keamanan secara menyeluruh di wilayah Madiun, pemerintah bertindak cepat. Provinsi Jawa Timur dijadikan daerah istimewa. Selanjutnya Kolonel Sungkono diangkat sebagai gubernur militer. Operasi penumpasan dimulai pada tanggal 20 September 1948 yang dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution. Sementara sebagian besar pasukan TNI di Jawa Timur berkonsentrasi menghadapi Belanda, namun dengan menggunakan 2 brigade dari cadangan Divisi 3 Siliwangi serta kesatuan-kesatuan lainnya yang mendukung Republik. Semua kekuatan pemberontak akhirnya dapat dimusnahkan. Salah satu operasi penumpasan ini adalah pengejaran musuh yang dilarikan diri ke Sumoroto sebelah barat Ponorogo. Dalam peristiwa itu musuh berhasil ditembak mati, sedangkan Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh kiri lainnya yang terlibat berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Amir sendiri tertangkap di daerah Grobogan di Jawa Tengah. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikut ini tentang Darul Islam, Negara Islam Indonesia atau DINII atau DITII, Tentara Islam Indonesia atau Negara Islam Indonesia. Jadi kalau kita materi yang pertama tadi adalah Partai Komunis Indonesia yang ingin merubah sebuah dasar negara dan mendirikan negara yang berfaham komunis, berbeda dengan yang kita bahas di topik yang kedua, yaitu lebih ingin untuk mendirikan sebuah negara dengan berasaskan agama Islam. Oke, kita lanjut ke latar belakang dari Darul Islam, Tentara Islam Indonesia berikut ini. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi latar belakang NII, DITI ya, saya punya sebuah cerita yang menarik mengenai kisah Soekarno menangis saat akan hukum mati Kartosoewirjo. Pertanyaannya, ada apa di situ? Pasti ada sesuatu yang sangat dekat antara Bung Karno dan Kartosoewirjo. Jadi Bung Karno dan Kartosoewirjo ini merupakan seorang sahabat karib yang sama-sama berguru kepada Hos Cakro Aminoto, Haji Umar Said Cokro Aminoto di kawasan Penilih, Surabaya. Di dalam sebuah buku novel sejarah, Roso Daras menuliskan di buku Bung Karno versus Kartosoewirjo serpihan sejarah yang tercecer, yaitu tentang pertemanan Soekarno dan Kartosoewirjo. Kisah itu bermula dari pesan sang guru, yaitu Cokro Aminoto, yang menyatakan, jika kalian ingin menjadi pemimpin besar,
menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti seorang orator. Pesan itu sangat diingat oleh Soekarno hingga setiap malam dia selalu belajar berpidato. Setiap Soekarno belajar berpidato, suaranya yang lantang terdengar sangat mengganggu kawan-kawannya yang juga tinggal di rumah Cokro Aminoto, seperti Muso, Alimin, Kartosuryo, dan Darsono. Tidak jarang mereka yang mendengar tertawa tersebut. Bahkan seringkali saat Soekarno sedang belajar berpidato, kawan-kawannya yang lebih senior mintanya untuk berhenti karena merasa terganggu. Namun Soekarno tetap melanjutkan pidatonya di depan kaca, di dalam kamarnya yang gelap. Salah seorang kawan Soekarno di rumah Cokro Aminoto yang tidak pernah bosan memberikan kritik atas pidato-pidatonya adalah Kartosuryo. Namun tidak jarang kritik yang dilontarkan Kartosuryo lebih kepada ejekan. Mendengar celutukan itu, Soekarno diam saja dan terus melanjutkan pidatonya. Setelah pidatonya selesai, dia baru membalas ejekan dari Kartosuryo. Kalimat pertamanya adalah penjelasan kenapa dia belajar berpidato sebagai persiapan untuk menjadi orang besar kelak di kemudian hari. Pada kalimat kedua, Soekarno baru membalas ejekan kawannya itu. Tidak seperti kamu sudah kurus, kecil, pendek, keriting, mana bisa jadi orang besar, ucap Soekarno dibarengi oleh tawa dari keduanya. Artinya hubungan dari kedua sahabat ini sangatlah dekat antara Soekarno dan Kartosuryo. Peristiwa itu terjadi di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto hingga keduanya tumbuh dewasa dengan pemahaman dan prinsip yang berbeda-beda. Impian dari Soekarno untuk menjadi orang besar kemudian terwujud. Meletusnya pemberontakan komunis 1926 sampai 1927 membukakan jalan baginya untuk mendirikan partai politik yang bercorak nasionalis. Sementara Kartosuryo terus berjuang bersama Cokro Aminoto. Dia bahkan menjadi sekretaris pribadi Cokro Aminoto dan memilih Islam sebagai ideologi perjuangannya. Buku-buku Marxis yang dibacanya sama sekali tidak mempengaruhinya. Perpecahan mulai tumbuh setelah Soekarno-Hatta proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945 terjadi tarik-menarik kekuatan arah republik antara yang menghendaki negara Uni Belanda, negara komunis, dan negara Islam. Soekarno yang menyerap memiliki banyak ideologi mulai dari Marxis, Al-Quran, dan Islam, serta kitab lainnya tidak ingin Indonesia menjadi negara Uni Belanda, komunis, dan berasaskan Islam. Sebaliknya dia menawarkan asas Pancasila. Menurutnya Pancasila adalah ideologi yang tumbuh dari bumi pertiwi sesuai dengan pergulatan batin, intelektual, dan berbudi luhur bangsa. Usulan Pancasila ini kemudian disampaikan Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945. Perlawanan hebat yang sudah kita bahas pada tahun 1948 tadi, yaitu kelompok musuh proklamasikan negara Madiun sebagai poros Soviet. Peristiwa yang dikenal dengan pemberontakan Madiun ini dengan mudah ditumpas pemerintahan Republik. Pemberontakan hebat selanjutnya datang dari temannya sendiri, yaitu Kartosuryo. Saat diproklamasikan negara Islam Indonesia, Dalur Islam Tentara Islam Indonesia di Tasikmalaya, Jawa Barat pada 7 Agustus 1949. Bahkan pemberontakan ini bahkan sanggup menyebar ke Pulau Jawa, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Pemberontakan Kartosuryo berhasil ditumpas. Ia ditangkap oleh pasukan TNI di Gunung Geber, Jawa Barat pada 4 Juni 1962. Kemudian dia dijatuhi hukuman mati. Yang menyedihkan, surat hukuman mati itu ditandatangani oleh Soekarno. Sempat terjadi pergolakan hebat dalam batin Soekarno.
saat harus membunuh sahabat karibnya sendiri, saudara seperguruan dan teman seperjuangannya, Kartosoewirjo. Tanpa tanda tangan seorang Bung Karno, tentu Kartosoewirjo tidak akan ditembak mati. Proses eksekusi terhadap Kartosoewirjo sempat tertunda hingga 3 bulan. Sebabnya Soekarno selalu menyingkirkan berkas kertas vonis mati atas diri Kartosoewirjo, manakala berkas itu berada di atas meja kerjanya. Peristiwa ini sempat membuat Soekarno frustasi hingga akhirnya dia lempar berkas vonis tersebut ke udara. Saat itu putri beliau, Megawati Soekarno Putri, yang menggambarkan bahwa harusnya Bung Karno tidak bisa mencampur adukkan antara hakikat persahabatan dengan tugasnya. Akhirnya pada September 1962, setelah lama termenung di meja kerjanya, dia menggoreskan tanda tangannya di atas berkas vonis Kartosoewirjo. Seketika itu pula dia ingat hari-hari bersama Kartosoewirjo di medan perang. Seakan masih terdengar canda dan tawa serta diskusi-diskusi politik, agama, kebangsaan, dan apa saja yang begitu hangat dengan sahabatnya itu. Dia lalu mengambil selembar foto Kartosoewirjo dan menatapnya lama-lama sambil berlinangan air mata saat melihat foto sahabatnya itu. Soekarno tersenyum dan berkata, sorot matanya masih tetap, sorot matanya masih sama, sorot matanya masih menyinarkan sorot mata seorang pejuang. Soekarno menangis di depan Mayor Jenderal S. Parman Mempangat pada waktu itu. Kejadiannya di satu pagi pada tahun 1964. S. Parman membawa surat keputusan eksekusi mati pada Kartosoewirjo. Soekarno tidak kuat menandatangani surat hukuman mati pada teman kecilnya itu. Lalu ia minta S. Parman kembali setelah maghrib. Sepanjang hari itu Soekarno gelisah. Ia sholat terus-menerus dan berdoa. Barulah seusai maghrib ia menandatangani surat eksekusi mati tersebut. Inilah surat eksekusi yang selalu diingat Bung Karno, karena memang ini hanya satu-satunya surat eksekusi kematian yang pernah ditandatanganinya. Pemerintahan Indonesia kemudian menghukum mati Kartosoewirjo pada 5 September 1962 di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu, Jakarta. Oke anak-anak, ini adalah tujuan dari DITI di pusatnya, yaitu di Jawa Barat, pimpinan Kartosoewirjo. Jadi kelompok yang dianggap radikal ini karena berbalut nilai-nilai agama ya dan syariat Islam sebagai sumber hukum. Karena berbeda dengan sumber hukum kita adalah Pancasila. Tujuan DITI di Jawa Barat menjadi tujuan utama gerakan serupa di seluruh Indonesia. Tujuannya jelas. Jadi yang pertama itu adalah mendirikan sebuah negara dengan dasar syariat Islam berupa Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi sesuai dengan namanya, negara Islam Indonesia berdiri dengan tujuan yang jelas, yaitu mendirikan negara Islam, sebuah negara yang semua hukum dan aturannya berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Ini mengingat bahwa bangsa Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, dan seharusnya ada kewajiban bahwa seluruh masyarakat Islam mempunyai tanggung jawab menjalankan kewajiban syariatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua alasan untuk berdirinya NII ini adalah menolak perjanjian Renville. Selain tujuan pertama untuk penegakan syariat Islam, pendirian NII bertujuan menolak dampak perjanjian Renville yang ditandatangani tahun 1948 menggantikan perjanjian Linggarjati yang dihianati juga oleh agresi militer Belanda yang pertama. Jadi masih ingat anak-anak ya, isi perjanjian Renville itu kan menyatakan bahwa Jawa Barat itu bukan menjadi bagian dari wilayah NKRI, dan tentu saja hal tersebut mengecewakan bagi penduduk wilayah di Jawa Barat.
Sementara Presiden Soekarno, seperti halnya dalam Perjanjian Linggarjati, itu meminta seluruh rakyat menerima perjanjian tersebut dengan dalih bahwa pola diplomasi kita itu akan mengarahkan kita kepada simpati dari dunia internasional. Hal ini berbeda dengan pemikiran dari Kartosoewirjo. Jadi Kartosoewirjo berpikiran bahwa yang mempunyai pengaruh di daerah Tasikmalaya justru tidak setuju. Perjanjian Renville memberi kesempatan untuk mendirikan NII, sebuah negara yang benar-benar ingin lepas dari NKRI. Kemudian yang ketiga, tujuan dari DITI di Jawa Barat ini adalah mengatasi masalah dominasi komunis dan sosialis. Jadi selain ada dua motif di atas tadi, NII mengatasi dominasi sistem politik komunis dan ciri-ciri ideologi sosialisme yang mulai terlihat dalam pemerintahan Soekarno. Kartosoewirjo mengetahui hal tersebut karena sejatinya bersama dengan Soekarno dan DNID mereka berasal dari guru yang sama. Kartosoewirjo menganggap dominasi komunis dan sosialis akan menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penolakan Kartosoewirjo dengan cara mendirikan sebuah negara di dalam negara, atau yang dikenal dengan istilahnya adalah national home, ya. Ini termasuk kategori pemberontakan. Pemberontakan DITI ini disebut sebagai pemberontakan golongan kanan. Kalau golongan kiri biasanya disebut sebagai komunis. Pemberontakan DITI yang dilakukan oleh Kartosoewirjo ini diamini oleh beberapa daerah yang mencoba untuk menjadi pengikut dari Imam Besar Kartosoewirjo. Jadi pemberontakan DITI atau yang diproklamasikan dengan nama Negara Islam Indonesia ini kemudian berkembang di wilayah Jawa Tengah, ya, kemudian di daerah Sulawesi Selatan, kemudian di daerah Istimewa Aceh ya sekarang, kemudian di daerah Kalimantan Selatan. Berikut ini akan saya bahas mengenai penumpasan DITI baik di Jawa Barat maupun di berbagai daerah. Yang pertama, penumpasan DITI di Jawa Barat. Jadi pemberontakan ini pada awalnya sulit untuk dipadamkan karena beberapa faktor yang ada, yaitu adanya semangat jihad, kemudian wilayah yang mendukung untuk bergerilya, ya, jadi karena di pedalaman hutan, kemudian fokus tentara Indonesia terpecah belah, ya, karena pada waktu itu kita lebih ada perang kemerdekaan dengan Belanda, ya. Sebagian rakyat bersimpati terhadap perjuangan Kartosoewirjo. Namun pada akhirnya Kartosoewirjo ditangkap dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Sudah kita bahas tadi. Kemudian yang kedua, penumpasan DITI di Jawa Tengah. Jadi penyelesaian pemberontakan DITI di Jawa Tengah itu dilakukan dengan membentuk pasukan khusus yang diberi nama Benteng Riders. Operasi penumpasannya diberi nama Operasi Gerakan Benteng Negara di bawah pimpinan Letkol Sarbini. Kemudian dipimpin oleh Letkol M. Bahrun dan selanjutnya dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani. Pada intinya terakhir adalah pemberontakan DITI ini bisa diakhiri karena operasi militer tersebut. Kemudian yang ketiga, penumpasan Darul Islam Tentara Islam Indonesia di wilayah Sulawesi Selatan. Pemberontakan yang dilakukan oleh KR Muzakar yang merupakan bagian dari NII, pemerintah melancarkan operasi militer dengan mengirimkan pasukan dari divisi Siliwangi. Pemberontakan KR Muzakar cukup sulit untuk ditumpas mengingat pasukan KR Muzakar sangat mengenal medan pertempuran. Akhirnya pada bulan Februari 1965 KR Muzakar tewas dalam sebuah pertempuran. Pemberontakan benar-benar dapat ditumpas pada Juli 1965. Kemudian yang keempat adalah penumpasan DITI di Aceh. Jadi pemerintahan pusat berusaha untuk mengatasi pemberontakan Daud Bereu dengan memberikan status
daerah istimewa bagi Aceh dengan hak-hak otonomi yang luas. Jadi alasan mereka ketika dibentuk sebuah DITII awalnya karena Aceh dimasukkan karesidenan di waktu itu. Jadi ada penurunan status Aceh. Maka pemerintah bertindak, hal ini bisa diadakan dengan musyawarah kerukunan rakyat Aceh saja sudah cukup. Jadi tidak perlu melalui operasi militer. Oke, kemudian yang terakhir adalah penumpasan Darul Islam Tentara Islam Indonesia di Kalimantan Selatan. Jadi penyelesaian pemberontakan Ibnu Hajar dilakukan dengan jalan damai serta beberapa operasi militer. Dan pada tahun 1963 pasukan dari Ibnu Hajar dapat ditumpas dan kemudian Ibnu Hajar dijatuhi hukuman mati. Oke anak-anak, cukup sekian hari ini. Untuk materi berikutnya kita sambung kembali.